Raisa menatap layar laptopnya kosong. Jari-jarinya sudah di atas keyboard selama lebih dari 10 menit, tapi tak satu kata pun berhasil ia ketik. Kepalanya penuh kenangan yang tiba-tiba muncul, menggugah luka lama yang selama ini ia tutupi dengan tawa palsu dan kesibukan kerja. Sore itu, ia tak sengaja melihat unggahan lama di media sosial. Sebuah foto yang diambil 5 tahun lalu, ia dan Andra sedang tertawa bersama di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tatapan Andra dalam foto itu masih sama seperti yang ia ingat. Tatapan hangat yang seolah menjanjikan segalanya. Andra. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat dadanya sesak. Dulu, Raisa yakin Andra adalah pria yang akan menjadi suaminya. Bukan hanya karena mereka telah bersama selama hampir 3 tahun, tapi karena Andra sendiri yang sering menyebut soal masa depan, anak-anak, rumah kecil di pinggiran kota, bahkan warna cat dinding kamar tidur mereka. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Raisa ingat betul hari itu. Ia sedang berjalan-jalan sendirian di pusat perbelanjaan, hendak mencari hadiah ulang tahun untuk sahabatnya, Liana. Tanpa sengaja, ia melihat Andra berdiri di depan sebuah toko perhiasan, tampak gugup dan serius, berbicara dengan pelayan toko sambil memegang sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Jantung Raisa berdebar keras. Ia tidak ingin terlihat seperti sedang mengintip, jadi ia berbalik dan pergi dengan senyum mengembang. Akhirnya, pikirnya kala itu. Ia meyakini hari-hari indah itu akan segera berganti jadi momen tak terlupakan. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana nanti Andra melamarnya. Namun, lamaran itu tidak pernah datang. Hari demi hari berlalu. Minggu demi minggu. Sampai bulan pun berganti. Andra mulai menjauh. Mulai jarang mengirim pesan. Mulai tak menjawab panggilan telepon. Lalu suatu hari, ia benar-benar menghilang. Tak ada penjelasan. Tak ada permintaan maaf. Tidak ada ucapan putus. Hanya keheningan. Dan hancurnya hati seorang perempuan yang sudah terlalu percaya. Raisa sempat mencarinya. Ia mencoba menghubungi teman-teman Andra. Tapi semua seperti tutup mulut. Ada yang bilang Andra pindah kota karena urusan keluarga. Ada yang mengatakan ia sedang di luar negeri. Namun tak satu pun bisa memberikan bukti. Akhirnya Raisa berhenti bertanya. Karena semakin ia mencari, semakin hancur dirinya sendiri. Kini 5 tahun telah berlalu. Raisa tidak lagi mencari Andra. Setidaknya, itu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Ia membangun karir sebagai konsultan desain interior, hidup mandiri di apartemen kecil yang hangat. Ia cukup bahagia, atau setidaknya, cukup pandai berpura-pura bahagia. Suatu sore, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor yang masih ia simpan tapi jarang muncul. Liana. Hai Raisa, aku harap kamu masih ingat aku ya. Aku mau undang kamu ke ulang tahun anakku, Sabtu ini. Jam 4 sore di rumah. Datang ya, aku pengen kita ngobrol-ngobrol kayak dulu. Liana. Teman dekat semasa kuliah. Mereka sempat sangat akrab, hingga tiba-tiba Liana seperti menjauh perlahan. Raisa tak pernah tahu alasan pastinya, hanya merasa hubungan mereka makin hambar. Tapi sebagai orang yang tidak suka drama, Raisa membiarkannya mengalir begitu saja. Menerima undangan itu membuat Raisa berpikir keras. Haruskah ia datang? Apa yang ingin Liana bicarakan? Dan sejak kapan Liana menikah dan punya anak? Setelah beberapa saat menimbang, Raisa membalas singkat. Insya Allah, aku usahakannya. Terima kasih undangannya, Lan. Sabtu sore, Raisa berdiri di depan rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota. Rumah itu tampak rapi dan penuh warna, seperti rumah keluarga muda yang sedang membangun hidup dari awal. Ia membawa kado kecil, sebuah boneka edukasi dan buku cerita, dibungkus kertas lucu. Pintu dibuka oleh Liana sendiri. Wajahnya berseri, tubuhnya sedikit berisi namun tetap cantik seperti dulu. Raisa, seru Liana sambil memeluknya erat. Raisa tersenyum canggung. Lama nggak ketemu, ya. Kamu makin glowing aja. Liana tertawa. Dibikin glowing sama anak kecil di rumah. Bikin capek tapi bahagia. Mereka masuk ke dalam. Beberapa tamu sudah datang, anak-anak berlarian, dan suami Liana sedang memanggang sate di halaman belakang. Raisa hanya sempat melihat sosoknya sekilas, tinggi,
berkulit sawo matang, dan tampak akrab dengan para tetangga. Namun karena jarak dan keramaian, Raisa belum benar-benar memperhatikan wajahnya. Setelah acara tiup lilin selesai dan tamu mulai berkurang, Liana menarik Raisa ke dapur. "Aku seneng banget kamu datang. Rasanya nostalgia banget. Masih ingat kita sering nongkrong sambil ngerjain tugas akhir, ya?" Raisa mengangguk sambil tertawa kecil. "Ingat banget. Kamu yang selalu ngopi, aku yang selalu makan camilan." Mereka berdua tertawa. Untuk sesaat, suasana terasa hangat dan akrab. Namun tiba-tiba, Liana menerima panggilan dari suaminya dan keluar sebentar. Raisa yang ditinggal sendiri di dapur, iseng membuka lemari kecil tempat perawatan teh. Dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah kotak beludru berwarna biru tua, diletakkan di dalam laci kecil yang terbuka sedikit. Entah kenapa Raisa terdorong untuk menarik laci itu lebih jauh. Dan di dalamnya, ia menemukan cincin. Bukan sembarang cincin. Cincin itu punya ukiran kecil di bagian dalam yang langsung membuat Raisa tercekat. Duamat. Tanggal itu adalah tanggal jadi Raisa dan Andra. Dan huruf-huruf itu jelas merujuk pada nama mereka berdua. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Napasnya memburu. Tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin ada dua orang lain bernama Raisa dan Andra yang punya tanggal jadi yang sama. Cincin ini, cincin yang dulu ia lihat di toko perhiasan itu. Raisa buru-buru menutup laci dan mundur. Tapi dadanya sudah sesak, pikirannya sudah penuh tanya. Ia melangkah keluar ke ruang tengah, dan saat itulah ia melihat wajah suami Liana dengan jelas. Andra berdiri di dekat anak kecil yang tadi tiup lilin. Wajahnya masih sama, hanya kini ada sedikit kerut di mata dan janggut tipis di dagunya. Andra, pria yang dulu ia cintai. Pria yang dulu ia kira akan melamarnya. Pria yang hilang tanpa jejak dan kini berdiri di hadapannya sebagai suami sahabatnya sendiri. Raisa merasa seperti ditampar kenyataan. Ia tersenyum paksa, berpamitan singkat pada Liana yang kembali dari luar, dan segera keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobilnya, ia menangis diam-diam. Air mata mengalir tanpa suara. Tangannya mengepal di atas kemudi. Bukan karena dia masih mencintai Andra, tapi karena ternyata, orang yang paling dia percaya, telah mengkhianatinya dalam diam. Mobil Raisa terparkir di bahu jalan, tak jauh dari perumahan tempat pesta ulang tahun anak Liana diadakan. Udara sore terasa pengap di dalam kabin, meskipun AC mobil menyala. Tapi yang membuat dadanya begitu sesak bukanlah hawa panas, melainkan luka lama yang tiba-tiba menganga kembali. Raisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mencoba menenangkan napasnya, namun jantungnya berdetak terlalu kencang. Andra, Liana. Dua nama itu kini seperti pisau berkarat yang menusuk langsung ke ulu hati. "Aku ini bodoh atau terlalu naif?" desisnya lirih. "Kenapa baru sekarang aku tahu? Padahal semua tanda itu sebenarnya sudah pernah ada." Jauh sebelum Andra menghilang, Raisa pernah merasa ada jarak aneh antara dirinya dan Liana. Dulu mereka hampir tak terpisahkan, berdua kemana-mana, saling berbagi rahasia, bahkan saling menyimpan kunci kos satu sama lain. Tapi beberapa bulan sebelum Andra pergi, Liana mulai berubah. Ia jarang membalas pesan, sering menolak ajakan nongkrong, dan selalu tampak gugup jika Raisa menyebut nama Andra. Waktu itu Raisa berpikir Liana hanya sedang sibuk atau mungkin sedang menghadapi masalah pribadi. Ia tidak pernah mencurigai apa-apa. Karena siapa yang menyangka, teman dekat bisa merebut kekasih sendiri? Dan kini segalanya jelas. Cincin itu, kotak beludru biru tua ukiran, RNA, 2 Maret, dan wajah Andra yang berdiri santai di dapur rumah Liana, memeluk seorang bocah kecil dengan tawa ceria. Andra tidak mati, tidak pindah kota, tidak keluar negeri, tidak punya alasan besar seperti yang selama ini dikarang oleh teman-temannya. Ia hanya menghilang untuk menikahi sahabat Raisa sendiri. Beberapa hari setelah pesta itu, Raisa tetap datang ke kantornya seperti biasa. Tapi koleganya mulai memperhatikan bahwa ada yang berbeda dari dirinya. Ia lebih diam, tidak lagi ikut bercanda, bahkan terkadang menatap layar komputer dengan kosong. Nadia, sahabat sekaligus rekan kerjanya, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah.
Rah, lo kenapa sih? Tanya Nadia pelan suatu siang saat mereka berdua makan siang di pantry kantor. Biasanya lo paling bawel kalau jam makan. Tapi sekarang diam mulu. Lo sakit? Raisa menggeleng pelan, tapi air matanya tiba-tiba mengalir. Nadia refleks meletakkan sendoknya dan menggenggam tangan Raisa. Hehe, lo kenapa? Cerita deh, bujuk Nadia lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Raisa membuka mulut dan menceritakan semuanya. Tentang Andra, tentang Liana, tentang cincin itu, tentang betapa bodohnya ia merasa selama ini. Nadia mendengarkan tanpa menyela, matanya memerah karena ikut merasakan sakit sahabatnya. Gila sih, desis Nadia. Mereka benar-benar nggak punya hati. Gue nggak ngerti kenapa bisa sejahat itu. Apalagi Liana. Lo tuh sahabatnya sendiri. Raisa menyeka air matanya. Gue nggak nyangka. Sampai sekarang pun rasanya masih mimpi. Tapi gue lihat sendiri, Nat. Cincinnya. Mukanya. Anaknya. Gila selama ini dia sembunyiin semuanya dari gue. Dan mereka nggak pernah bilang apapun. Enggak. Bahkan waktu di pesta itu, Liana nggak cerita siapa suaminya. Seolah mereka sepakat buat nutupin semuanya dari gue. Seolah gue ini bukan siapa-siapa. Nadia memeluk Raisa erat. Lo kuat, Rah? Lo udah lewatin fase paling sulit 5 tahun lalu. Sekarang lo cuma lagi nemuin kebenaran yang harusnya lo dapet dari dulu. Jangan biarin mereka hancurin lo lagi. Beberapa malam kemudian, Raisa duduk sendirian di kamarnya. Di depannya, sebuah kotak sepatu penuh surat-surat dan foto lama. Ia mengambil satu persatu, membaca potongan kisah hidupnya yang dulu terasa indah. Foto mereka bertiga, Raisa, Liana, dan Andra, saat liburan ke Jogja. Tawa mereka begitu lepas, begitu tulus. Tapi kini Raisa tahu bahwa tidak semua senyuman di foto itu nyata. Di bagian paling bawah, ia menemukan selembar kertas yang dilipat rapi. Ternyata catatan kecil dari Andra, yang dulu ia selipkan ke dalam buku tulis Raisa saat mereka masih kuliah. Kalau suatu hari kamu baca ini, berarti aku sedang sangat mencintaimu. Tapi juga takut kehilanganmu. Raisa meremas kertas itu. Lucu ya, kamu takut kehilangan, tapi kamu yang pergi duluan. Minggu pagi, Raisa terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil menarik napas panjang. Entah dorongan dari mana, ia mengambil ponsel dan menulis pesan singkat. Untuk Liana. Kita bisa ketemu, Lan? Aku cuma pengen ngobrol. Nggak lama. Pilih tempat yang kamu nyamanin. Pesan itu terkirim. Raisa menggenggam ponsel erat-erat. Ia tak tahu apa yang ingin ia dapatkan dari pertemuan itu. Penjelasan? Permintaan maaf? Atau hanya kepastian bahwa dirinya memang dikhianati tanpa belas kasihan? Tak butuh waktu lama, Liana membalas. Boleh. Aku juga pengen bicara. Kapan? Akhirnya mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman kota pada hari Senin sore. Tempat itu dulu sering jadi lokasi nongkrong mereka bertiga. Ironis, tapi justru di sanalah Raisa merasa akan lebih kuat untuk bertemu mereka. Senin sore, kafe itu tampak tenang. Hanya beberapa meja terisi. Raisa datang lebih dulu, mengenakan blus putih dan celana hitam, dengan rambut digerai sederhana. Ia ingin tampil sewajarnya, tanpa ingin terlihat lebih unggul ataupun lebih lemah. Tak lama kemudian, Liana datang. Penampilannya masih anggun seperti dulu, namun kali ini wajahnya tampak tegang. Ia membawa tas kecil dan langsung duduk di seberang Raisa tanpa banyak basa-basi. Beberapa menit mereka hanya saling diam. Sampai akhirnya Raisa membuka suara. Aku udah lihat cincinnya, Lan. Liana menunduk. Tangannya gemetar sedikit. Aku juga lihat suamimu, lanjut Raisa, pelan tapi tegas. Dan aku nggak butuh klarifikasi lagi soal siapa dia. Aku tahu dia Andra. Aku tahu itu cincin yang dulu aku kira dia beli buat aku. Liana menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai jatuh. Raisa, aku minta maaf, aku tahu aku salah, aku pengecut. Suara Liana bergetar. Kenapa? Tanya Raisa. Suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa kamu ngelakuin itu ke aku? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kenapa kamu ambil dia dariku,
lalu kamu juga ambil kepercayaanku. Liana mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, Ra. Sungguh. Aku juga nggak nyangka Andra bakal ninggalin kamu. Aku lemah. Aku hamil waktu itu, Ra. Dan Andra, dia bingung. Dia nggak tahu harus gimana. Dia bilang dia sayang kalian berdua. Tapi waktu tahu aku hamil, dia pilih tanggung jawab. Raisa membeku. Kamu hamil? Liana mengangguk. Aku bahkan sempat mau gugurin, tapi aku takut. Aku bilang ke Andra, dan dia minta aku nikah sama dia. Katanya dia akan jujur ke kamu. Tapi dia nggak pernah punya keberanian. Dia malah pergi begitu aja. Aku terlalu pengecut buat bilang semuanya ke kamu. Raisa menghela napas panjang. Perasaan yang membuncah di dadanya bercampur, marah, sedih, kecewa, jijik, sekaligus lega. Jadi kamu sadar kamu salah? Aku sadar, dari dulu. Tapi aku takut kehilangan dua-duanya. Kamu dan dia. Tapi kamu tetap kehilangan aku, ucap Raisa pelan, menatap Liana tajam. Liana menunduk lagi. Iya dan aku pantas kehilanganmu. Raisa berdiri. Terima kasih udah jujur hari ini. Tapi setelah ini, aku nggak tahu apa aku masih bisa menganggap kamu temanku. Liana terisak. Aku ngerti. Raisa mengambil tasnya dan berjalan keluar dari kafe. Tapi kali ini, langkahnya tidak lagi berat. Ada luka, ya. Tapi ada juga kelegaan. Setidaknya, kebenaran itu kini sudah di tangannya. Dia telah kehilangan cinta dan sahabat, tapi dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu, Raisa berdiri di depan cermin kamar mandi apartemennya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab bekas menangis semalaman. Tapi ada ketegasan baru dalam sorot matanya, sebuah keberanian yang tumbuh dari pengkhianatan dan rasa sakit. Pertemuan dengan Liana 2 hari lalu masih membekas jelas di kepalanya. Kata-kata Liana terus terngiang-ngiang, terutama saat ia mengaku telah hamil sebelum menikah dengan Andra. Raisa tidak ingin lagi menangisi masa lalu. Tapi bagaimana caranya melupakan luka yang digores oleh 2 orang yang sangat ia percayai? Raisa membuka kotak kecil di meja rias, mengambil sebuah gelang perak yang sudah lama tak ia pakai. Bukan karena ia ingin tampil cantik hari ini, tapi karena dia ingin kembali mengenakan apapun yang dulu membuatnya merasa utuh. Ia tak mau terlihat rapuh lagi. Ia ingin keluar dengan kepala tegak. Hari itu, Raisa punya janji bertemu dengan klien baru di sebuah hotel yang baru dibuka di pusat kota. Sebuah proyek desain interior restoran mewah. Ia mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaan, berharap rasa sakit di dadanya bisa perlahan-lahan berkurang seiring kesibukan. Namun takdir kembali memainkan perannya. Setelah pertemuan dengan klien selesai, Raisa mampir ke sebuah toko perhiasan yang tak jauh dari hotel untuk melihat-lihat desain cincin, bukan untuk membeli, hanya sekadar iseng mencari inspirasi visual untuk proyek restoran bertema pernikahan yang sedang ia garap. Toko itu mewah, dengan lampu gantung kristal yang menjuntai elegan dan interior berwarna krem keemasan. Raisa menyapa penjaga toko yang ramah, lalu mulai melihat-lihat koleksi cincin berlian di balik kaca. Namun saat ia menunduk, ia melihat sebuah kotak biru tua yang sangat familiar. Tubuhnya langsung kaku. Kotak itu, kotak beludru yang dulu ia lihat Andra pegang di toko berbeda, 5 tahun silam. Jantungnya berdebar tak karuan. Dengan napas ditahan, ia menunjuk kotak itu. Boleh saya lihat yang ini? Penjaga toko tersenyum ramah, mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Raisa. Raisa membuka kotaknya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sepasang cincin sederhana tapi elegan. Dan di bagian dalam salah satu cincin, ada ukiran yang tidak asing. RA, 2 Maret. Raisa menahan napas. Inilah cincin yang dulu ia yakini dibeli Andra untuk melamarnya. Dan kini, cincin yang ia temukan di rumah Liana. Cincin yang tidak pernah sampai di jarinya. Maaf, Raisa menoleh pada penjaga toko. Cincin ini masih model lama ya? Penjaga toko mengangguk. Iya, Mbak. Itu salah satu model custom yang sempat populer 5 tahun lalu. Tapi sekarang udah nggak dijual umum, karena itu pesanan pribadi. Tapi kami masih simpan satu sebagai contoh model custom. Pesanan pribadi. Raisa menelan ludah.
Boleh tahu siapa yang pesan? Penjaga toko ragu. Wah, maaf Mbak. Untuk privasi pelanggan, kami nggak bisa sebut nama. Baiklah, Raisa tersenyum tipis. Terima kasih ya. Ia menutup kotak itu pelan-pelan. Meski tak mendapat jawaban secara langsung, ia sudah tahu pasti siapa pemesan cincin itu. Benda kecil itu menjadi saksi nyata betapa ia pernah dicintai, atau setidaknya, pernah diberi harapan palsu. Malamnya, Raisa duduk di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. Ia menggenggam secangkir teh hangat, namun pikirannya melayang entah kemana. Ia kembali mengingat masa-masa menjelang hilangnya Andra. Saat itu Andra sempat bersikap sangat manis, bahkan lebih romantis dari biasanya. Ia sering memberi bunga, menuliskan surat kecil, dan satu waktu bahkan berkata, "Kamu siapkan kalau hidup kita berubah?" Raisa pikir, Andra sedang menyiapkan kejutan lamaran. Ia bahkan sempat menabung diam-diam untuk membeli dress cantik jika suatu hari ia dilamar. Namun tak pernah terpikir bahwa perubahan yang dimaksud Andra adalah kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, Raisa mengambil buku jurnal lamanya. Buku yang dulu ia isi dengan mimpi-mimpi tentang masa depan bersama Andra. Ia membuka halaman terakhir yang ia tulis sebelum semuanya berakhir. Hari ini dia bilang ingin membuat hidup kami berbeda. Aku yakin, sebentar lagi dia akan melamarku. Aku akan mengatakan, ya. Karena dia adalah rumah bagiku. Raisa menutup jurnal itu pelan. Andra bukan rumah, Ra, bisiknya pada dirinya sendiri. Dia badai. Esoknya, Raisa mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Raisa, ini Andra. Boleh kita bicara? Aku tahu semuanya udah hancur, tapi aku cuma pengen kamu tahu versiku. Raisa menatap layar ponselnya lama. Antara ingin memblokir nomor itu, dan ingin tahu semua kebenaran yang pernah dikubur. Setelah menimbang-nimbang, ia membalas. Besok, Taman Kota. Jam 10 pagi. Jangan telat. Taman kota yang dulu pernah jadi tempat favorit mereka kini tampak asing di mata Raisa. Ia duduk di bangku panjang dekat kolam ikan, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Andra datang beberapa menit kemudian. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Raisa melihatnya di rumah Liana. Wajahnya tampak lelah, namun matanya masih menyimpan tatapan yang dulu Raisa kenali. "Terima kasih udah mau ketemu," kata Andra pelan, duduk di sebelah Raisa. Raisa tidak menatapnya. Langsung saja. "Aku nggak mau dengar alasan yang muter-muter." Andra mengangguk. Ia menarik napas panjang. Aku pengecut, Ra. Itu yang pertama harus aku akui. Aku nggak berani jujur. Waktu itu, aku memang berniat melamar kamu. Aku sudah pesan cincin. Aku sudah rancang rencana lamarannya. Tapi tiba-tiba, Liana bilang dia hamil. Raisa menutup mata, berusaha menahan amarah dan luka. Aku bingung. Aku masih sayang kamu. Tapi aku juga merasa harus tanggung jawab. Liana bilang dia akan pergi dari kota kalau aku nggak bertanggung jawab. Dia takut keluarganya malu. Aku panik, dan aku nggak tahu harus gimana. Jadi aku pergi begitu saja. Jadi kamu pilih pergi? Dan menyerah tanpa penjelasan. Andra menunduk. Aku pikir, dengan aku pergi, kamu akan benci aku, dan itu akan lebih mudah buat kamu lupakan aku. Raisa menatapnya tajam. Ternyata kamu salah besar. Yang kamu tinggalkan bukan hanya aku, tapi harga diriku, kepercayaanku. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar putus cinta. Andra terdiam. Ia tidak punya pembelaan. Aku bukan korban, Andra. Aku cuma perempuan yang dikhianati dua orang terdekatnya. Tapi sekarang, aku nggak lagi nunggu penjelasan. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Dan kamu tidak pantas mendapat maaf dariku. Andra tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi Raisa sudah berdiri. Aku harap kamu hidup baik, demi anakmu. Tapi aku harap juga kamu belajar bahwa kabur bukan jalan keluar dari kesalahan. Dan Liana, semoga dia juga sadar bahwa teman tidak dikhianati hanya karena cinta. Tanpa menoleh, Raisa berjalan meninggalkan Andra yang masih duduk terpaku. Langkah Raisa mungkin tidak ringan.
Tapi untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, ia merasa benar-benar bebas. Malam itu, Raisa membuka aplikasi di ponselnya dan menuliskan catatan singkat. Hari ini aku memilih berdiri. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku pernah disakiti, tapi aku menolak tinggal dalam luka. Aku bukan korban, aku penyintas. Minggu pagi yang cerah. Langit biru terbentang luas tanpa awan. Udara di balkon apartemen Raisa sejuk dan damai, tapi tidak dengan isi hatinya. Ia duduk dengan kaki dilipat di atas kursi rotan, memandangi halaman jurnal yang masih kosong di pangkuannya. Sudah seminggu sejak pertemuannya dengan Andra. Seminggu sejak ia menatap wajah lelaki itu untuk terakhir kalinya, mendengar pengakuan yang telat bertahun-tahun, dan memilih berdiri demi harga dirinya sendiri. Tapi rasa lega yang ia harapkan tak kunjung datang. Luka di dadanya justru terasa semakin nyata, seperti kulit yang terkelupas perlahan, terbuka oleh ingatan demi ingatan. Ia menghela napas panjang, lalu mulai menulis. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk dibaca. Tapi untuk dirinya sendiri. Hari ini aku jujur pada diri sendiri. Bahwa aku belum sembuh. Bahwa setiap malam aku masih terbangun sambil mengingat kotak cincin itu. Bahwa setiap kali aku menatap bayangan sendiri di cermin, aku bertanya, apa yang kurang dariku sampai dua orang yang paling aku percaya tega mengkhianatiku? Tapi aku tidak akan membenci diriku sendiri karena ini. Aku masih belajar menerima. Masih belajar memaafkan diriku karena terlalu percaya. Dan hari ini, aku mau mulai berdamai. Sedikit demi sedikit. Meskipun pelan. Meskipun sakit. Ia menutup jurnalnya, menatap kosong ke arah langit. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap tertawa. Tapi Raisa merasa hidupnya terpotong di titik tertentu 5 tahun lalu, dan baru sekarang perlahan-lahan dia sambung kembali. Siang itu, Nadia datang berkunjung sambil membawa 2 cup es krim stroberi dan sebuah bungkusan besar berisi ayam panggang. Buat kamu yang butuh nutrisi dan cinta, katanya sambil mengangkat kedua tangannya dramatis. Raisa tertawa kecil, pertama kalinya dalam beberapa hari. Lo tahu banget cara nyenengin hati gue, katanya sambil membuka bungkusan makanan. Of course, gue sahabat lo, Ra. Gue hafal tiap fase galau lo, dari zaman lo masih suka nangis cuma gara-gara kucing peliharaan tetangga hilang. Raisa menertawakan ingatan itu. Nadia memang selalu tahu cara mencairkan suasana. Setelah makan dan ngobrol ringan, Nadia tiba-tiba berkata, lo tahu, Ra, lo hebat banget. Lo bisa hadapi semua ini tanpa drama, tanpa nyari balas dendam, tanpa ngejatuhin siapapun. Raisa mengangkat bahu. Apa gunanya balas dendam, Nat? Luka gue nggak akan sembuh dengan bikin orang lain luka juga. Sakit hati gue nggak akan hilang cuma karena mereka menderita. Lagian, hidup mereka bukan urusan gue lagi. Nadia menatap Raisa dengan kagum. Lo kuat, Ra. Meskipun lo sendiri mungkin belum ngerasa begitu. Raisa diam. Ia tahu dirinya belum sepenuhnya pulih. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi berada di titik terendah seperti dulu. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Beberapa hari kemudian, Raisa mengunjungi rumah orang tuanya di pinggiran kota. Rumah sederhana yang penuh kenangan masa kecil. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat dan mata yang berbinar-binar. Sudah lama kamu nggak pulang, Nak, kata ibunya sambil menyiapkan teh manis kesukaan Raisa. Aku cuma butuh waktu sendiri, Bu, jawab Raisa sambil duduk di ruang tengah, memandangi foto-foto lama yang tergantung di dinding. Ayahnya keluar dari kamar, membawa koran dan duduk di sebelahnya. Kamu kelihatan capek, Raisa. Banyak pikirannya? Raisa tersenyum lelah. Iya, yah. Tapi aku sedang belajar untuk nggak nyalahin keadaan. Orang tuanya saling pandang, seolah ingin bertanya lebih jauh tapi memilih menahan diri. Di malam hari, saat Raisa duduk sendiri di teras rumah, ibunya datang menghampiri sambil membawa selimut. Dulu waktu kamu kecil, setiap kamu kecewa atau sedih, kamu suka diam di sini, ujar ibunya pelan. Dan biasanya, setelah itu kamu bangkit lebih kuat. Raisa memejamkan mata. Bu, kalau kita disakiti sama orang yang paling kita percaya, gimana caranya berhenti marah?
Ibunya menghela napas. Rasa marah itu manusiawi, Nak. Tapi jangan biarkan rasa itu tumbuh jadi benci. Karena benci itu racun. Bukan buat orang yang kamu benci, tapi buat diri kamu sendiri. Raisa menoleh, menatap ibunya penuh rasa. Kalau kamu masih belum bisa maafin mereka, itu juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa maafin dirimu sendiri dulu. Karena kamu berhak bahagia. Kalimat itu menancap di hati Raisa. Ia memeluk ibunya erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena perlahan, hatinya mulai belajar memaafkan. Hari-hari berlalu, Raisa kembali bekerja dengan lebih tenang. Ia mulai bisa tersenyum lebih tulus. Tapi luka di hatinya masih ada. Hanya saja, kini ia tak lagi membiarkannya meracuni pikirannya. Suatu siang, saat menghadiri seminar desain interior di sebuah hotel, Raisa tak sengaja bertemu seorang pria yang pernah beberapa kali bekerja sama dengannya dalam proyek renovasi kafe. Namanya Reza. Arsitek muda, cerdas, dan punya senyum yang menenangkan. Kamu Raisa, kan? Yang dulu desain interior kafe Autumn Leaf. Raisa mengangguk. Iya, kamu Reza, arsiteknya. Mereka berbincang santai, membahas proyek lama, lalu berlanjut makan siang bersama. Obrolan mereka ringan, menyenangkan, dan membuat Raisa merasa nyaman untuk pertama kalinya dengan seorang pria setelah semua luka itu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Reza mengirim pesan. Mungkin kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Aku suka ngobrol sama kamu. Raisa tersenyum membaca pesan itu. Tapi ia tidak langsung membalas. Ia tahu hatinya belum siap untuk membuka diri sepenuhnya. Tapi setidaknya, kini ada secercah cahaya yang datang, perlahan, tapi pasti. Suatu malam, Raisa menulis lagi di jurnalnya. Hari ini aku merasa lebih baik. Luka di hati memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku bisa berjalan lagi. Bukan karena luka itu hilang. Tapi karena aku belajar menanggungnya sambil tetap melangkah. Aku tahu mungkin aku nggak akan pernah bisa melupakan. Tapi aku bisa memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengikat langkahku. Dan hari ini, aku ingin merayakan keberanian kecil itu. Karena meski pelan, aku tetap melangkah. Ia menutup jurnalnya, lalu menatap bayangannya di cermin. Perempuan yang ia lihat di sana bukan lagi Raisa yang penuh luka dan air mata. Tapi Raisa yang mulai berdamai. Raisa yang mulai sembuh. Di luar, hujan mulai turun pelan. Seperti membersihkan debu dari atap dan jalanan kota. Dan Raisa tahu, perlahan hujan juga sedang membersihkan luka-luka di hatinya. Sudah 2 bulan sejak Raisa bertemu Andra dan meninggalkan pria itu tanpa berpaling sedikit pun. 2 bulan juga sejak ia mengetahui bahwa cincinnya, simbol cinta yang dulu ia tunggu-tunggu, ternyata memang bukan untuknya. Sejak saat itu, Raisa menyibukkan diri dengan berbagai proyek desain interior. Ia menghabiskan waktunya menyulam ulang hidup yang sempat koyak, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Dan kini, saat sore menjelang di sebuah kafe kecil yang baru saja ia tata ulang interiornya, Raisa duduk sendiri sambil menatap hasil karyanya dengan bangga. Ia menyeruput kopi hangat, lalu tersenyum. Bukan senyum penuh luka, tapi senyum yang ringan, jujur, dan damai. Malam itu, ia pulang ke apartemen dengan langkah ringan. Tapi saat membuka pintu, ia tertegun sejenak. Di meja makan, ada setangkai bunga lili putih dan sepucuk amplop kecil. Ia tahu siapa yang menaruhnya di sana. Nadia pasti masuk menggunakan kunci duplikat yang pernah ia titipkan dulu. Dengan penasaran, Raisa membuka amplopnya. Isinya hanya selembar kertas. Lo mungkin udah bisa melangkah tanpa dendam. Tapi bukan berarti lo harus terus memendam. Kalau suatu hari lo siap, temui dia. Bukan untuk kembali, tapi untuk menyelesaikan yang belum sempat selesai. Nadia. Di bawahnya tertera alamat, sebuah rumah yang Raisa kenali. Rumah Laras. Raisa menggenggam surat itu erat. Ia tidak marah pada Nadia, sahabatnya hanya ingin melihatnya benar-benar selesai. Tapi Raisa tak yakin ia ingin bertemu Laras. Tidak setelah semua pengkhianatan itu. Namun malam itu, ia duduk di sofa sambil memandangi langit-langit kamar.
Hatanya gelisah. Ia sadar, ia telah memaafkan dirinya. Tapi apakah hatinya sungguh-sungguh sudah bebas, bila setiap kali nama Laras disebut, dadanya masih terasa sesak? Keesokan harinya, dengan langkah ragu namun tekad yang bulat, Raisa berdiri di depan pagar rumah Laras. Rumah itu tampak sama seperti dulu, tenang, rapi, dan penuh nuansa kekeluargaan. Tapi bagi Raisa, rumah itu menyimpan luka lama yang belum terurai. Belum sempat ia menekan bel, pintu pagar terbuka. Laras berdiri di sana, mematung. Wajahnya pucat, matanya memerah seperti habis menangis. "Rais?" "Hai, Laras." Sunyi menggantung di antara mereka. Sampai akhirnya Laras menunduk, lalu membuka pintu pagar lebih lebar. "Aku nggak nyangka kamu bakal datang," ucapnya lirih. "Aku juga nggak yakin kenapa aku datang. Tapi aku butuh ini." Mereka duduk di ruang tamu. Raisa memperhatikan sekeliling, lalu matanya tertumbuk pada figura foto keluarga kecil itu. Laras, Andra, dan seorang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun. Raisa menatap foto itu tanpa kata. "Aku tahu kamu benci aku, Raisa," ucap Laras tiba-tiba. Raisa menggeleng. "Dulu, mungkin. Tapi sekarang, aku nggak tahu lagi harus merasa apa." Laras menatapnya penuh penyesalan. "Aku pengen kamu tahu satu hal. Waktu itu, aku nggak pernah sengaja ngerebut dia dari kamu. Aku juga nggak tahu dia masih jalan sama kamu saat dia udah deket sama aku. Dia bohong sama kita berdua?" Raisa diam. Kalimat itu pernah ia duga, tapi tetap menyakitkan saat mendengarnya. "Aku hamil duluan, Raisa. Dan waktu aku tahu, aku hancur. Aku mau ninggalin dia. Tapi dia bilang, dia bakal tanggung jawab. Dia bilang dia sayang sama aku, bukan kamu." Mata Raisa berkaca-kaca. "Dan kamu percaya?" Laras mengangguk pelan. "Waktu itu aku pengen percaya, Ra. Aku pengen ngerasa aku bukan cuma pilihan kedua. Tapi makin kesini, aku sadar aku juga korban." Suasana hening. Lalu, Laras berdiri dan mengambil sesuatu dari laci. Sebuah kotak cincin. Kotak itu, yang Raisa temukan di rumah ini 2 bulan lalu. "Aku nemuin ini 2 tahun setelah nikah." Disembunyiin Andra di lemari buku. Dia pikir aku nggak akan pernah buka. Tapi begitu aku lihat, aku tahu cincin ini bukan buat aku. Raisa menahan napas. Matanya tak lepas dari kotak itu. Aku tanya sama dia. Awalnya dia ngelak. Tapi akhirnya dia ngaku cincin ini dia beli buat kamu. Tapi nggak pernah sempat dia kasih, karena semuanya udah terjadi. Raisa merasakan gelombang emosi mengalir deras dalam dadanya. Amarah, kecewa, sedih, semuanya datang bersamaan. Aku marah, Raisa. Karena bahkan setelah aku dikorbankan, setelah aku memilih bertahan demi anakku, dia masih menyimpan kenangan tentang kamu. Aku cuma pengen kamu tahu aku nggak bahagia seperti yang orang kira." Raisa menatap Laras dengan tatapan kosong. "Jadi, kita berdua sama-sama patah. Tapi karena satu orang." Laras mengangguk. Air mata jatuh dari matanya. "Aku bukan datang ke sini untuk menyesali semuanya, Laras," ujar Raisa akhirnya. "Aku datang karena aku pengen selesai. Selesai dengan luka yang selama ini aku bawa kemana-mana." Ia berdiri. "Dan sekarang, aku rasa, aku udah cukup kuat buat melepas semuanya." Raisa menatap Laras untuk terakhir kalinya, lalu berbalik pergi. Tapi sebelum keluar dari pintu, ia berkata pelan, "Maaf, karena dulu aku terlalu percaya. Dan maaf juga, karena sekarang aku akhirnya memilih memaafkanmu." Dan pintu tertutup di belakangnya. Di perjalanan pulang, hujan turun deras. Tapi Raisa tak peduli. Ia menepi, membuka jendela, membiarkan tetes hujan menyentuh tangannya. Rasanya dingin, tapi menyegarkan. Ia tertawa kecil sendiri. Hujan ini bukan lagi pertanda duka seperti dulu, tapi awal dari sesuatu yang baru. Seminggu kemudian, Reza mengundangnya makan malam di sebuah tempat yang hangat dan sederhana. Raisa datang dengan gaun biru langit dan senyum yang tenang. Sepanjang malam mereka bicara tentang banyak hal, masa kecil, mimpi, luka, dan harapan. Tidak ada yang dipaksakan. Tidak ada yang tergesa-gesa.
Hanya dua orang yang saling mendengarkan. Di akhir malam, Reza menatap Raisa dan berkata, "Aku nggak tahu apa kamu udah siap buka hati. Tapi aku pengen kamu tahu, aku suka kamu bukan karena kamu kuat atau cantik, tapi karena kamu jujur pada dirimu sendiri." Raisa tersenyum. Kali ini, senyum yang utuh. Mungkin aku belum sepenuhnya siap. Tapi aku mau mencoba. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raisa membiarkan seseorang masuk lagi ke hatinya. Bukan karena ia butuh pelarian, tapi karena luka itu sudah tak lagi jadi luka. Sudah 3 bulan sejak Raisa berdamai dengan masa lalunya. Sejak pertemuan itu dengan Laras, sejak ia melepas semua dendam yang mengikat dadanya selama bertahun-tahun, hidup Raisa perlahan-lahan terasa lebih ringan. Ia mulai rutin berkegiatan di luar, kembali menata proyek-proyek desain interior, dan bahkan mengajar workshop mingguan untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar menata ruangan dengan budget terbatas. Ada semacam kedamaian yang menyelimuti dirinya sekarang, kedamaian yang dulu terasa mustahil untuk diraih. Dan entah sejak kapan, senyum Reza mulai terasa lebih hangat di hatinya. Pagi itu, Raisa membuka email di ruang kerjanya. Ia terkejut saat membaca satu undangan elektronik dari sebuah hotel bintang 5 di Bandung, hotel yang dulu sering ia kunjungi bersama Andra saat masih berpacaran. Undangan reuni kuliah. Reuni itu akan diadakan dalam waktu 2 minggu. Panitianya adalah teman-teman seangkatannya dulu, dan dari daftar nama yang tertera, Laras dan Andra juga termasuk tamu yang dikonfirmasi hadir. Jantung Raisa berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah menyangka harus berhadapan lagi dengan Andra secara langsung. Tapi ada dorongan dalam dirinya, semacam keinginan untuk menutup semuanya secara utuh. Ia menelepon Reza malam itu. "Menurut kamu aku harus datang nggak? Kalau kamu ngerasa ini penting buat kamu nutup bab hidupmu, kenapa nggak?" jawab Reza dengan tenang. "Tapi jangan karena kamu mau buktiin sesuatu. Datanglah karena kamu udah siap berdiri tegak, bukan buat melawan, tapi buat menunjukkan kamu udah pulih." Raisa terdiam, kemudian mengangguk. "Kamu mau temenin aku?" Reza tertawa kecil. "Kalau aku yang temani, fokus kamu bisa buyar. Ini harus kamu hadapi sendiri, Sa. Tapi aku tunggu cerita lengkapnya nanti malam setelah kamu pulang." Raisa tersenyum. Reza memang bukan pahlawan yang datang dengan kuda putih, tapi dia hadir sebagai pelindung yang tak memaksakan, hanya mendukung. Hari reuni pun tiba. Raisa berdiri di depan cermin, mengenakan dress abu-abu lembut yang elegan tapi sederhana. Rambutnya disanggul rapi, make-upnya tipis, cukup menampilkan kecantikannya tanpa berlebihan. Saat ia melangkah masuk ke ballroom hotel, beberapa pasang mata langsung menoleh. Teman-teman lamanya menyapanya dengan ramah, sebagian dengan kagum, sebagian lagi dengan rasa bersalah yang terselip di ujung pandangan. Raisa tersenyum hangat kepada semua orang, tak ada dendam yang tersisa di wajahnya. Kemudian matanya bertemu dengan sepasang mata lain. Laras, yang duduk di pojok ruangan bersama seorang wanita lain. Tak jauh dari sana, Andra berdiri dengan gelas minuman di tangannya, mata mereka bertubrukan. Sekilas, hanya sekilas, Raisa melihat bagaimana Andra tampak menelan ludah dan gelisah. Andra mendekat. "Raisa, aku nggak nyangka kamu datang." "Ya, aku juga nggak nyangka akan ketemu kamu di sini," jawab Raisa ringan. Andra mengangguk. Lalu ia membuka suara lagi, kali ini lebih pelan. "Kamu kelihatan bahagia." "Aku memang bahagia," jawab Raisa tegas. Akhirnya, ada keheningan canggung. Lalu Andra berkata, "Aku tahu aku udah salah besar. Aku nggak minta dimaafin. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, kalau aku juga nyesel." Raisa menatap pria itu dengan mata tenang. "Kamu nggak perlu bilang apa-apa lagi, Andra. Kita semua udah dapat yang kita pantas dapatkan. Dan aku udah memilih jalan yang jauh lebih baik sekarang." Andra menunduk, seperti menerima kalimat itu sebagai penutup yang ia sendiri tahu tak bisa dibantah. Tiba-tiba Laras menghampiri. "Hai, Raisa." Raisa tersenyum. "Hai, Laras." Laras tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Ia menggenggam tangan Raisa sebentar, seolah ingin mengatakan, "Terima kasih sudah datang." Mereka bertiga berdiri sebentar, lalu tanpa perlu banyak kata, Raisa melangkah pergi dari mereka.
menuju arah panggung, di mana MC memanggilnya untuk memberikan sedikit sambutan sebagai salah satu alumni yang sukses di bidangnya. Setelah reuni selesai, Raisa keluar ke taman belakang hotel. Ia melepaskan sepatunya, duduk di bangku kayu sambil menikmati angin malam. Ia menutup mata, membiarkan keheningan malam meresap. Sampai sebuah suara lembut memecah sunyi. "Udah selesai? Gimana rasanya?" Raisa membuka mata dan tersenyum. Reza berdiri di hadapannya, membawa 2 gelas coklat hangat. "Kamu datang juga ternyata." Reza duduk di sampingnya, menyerahkan segelas minuman. "Aku tahu kamu butuh waktu sendiri buat ngadepin semuanya. Tapi aku juga pengen jadi orang pertama yang tahu, apakah kamu benar-benar udah selesai." Raisa menyesap coklat itu pelan, lalu berkata, "Aku udah selesai. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku nggak lagi menyesali apa yang pernah terjadi." Reza menatap Raisa dalam-dalam. "Bagus. Karena aku nggak mau nemenin orang yang masih nyimpen masa lalu. Aku mau nemenin orang yang siap menatap masa depan." Raisa menatap langit malam. "Reza, kamu tahu? Dulu aku pernah ngerasa hidupku selesai. Aku ngerasa hancur, pengkhianatan itu rasanya kayak neraka. Tapi ternyata, hidup punya cara yang aneh untuk menyembuhkan kita. Pelan-pelan, tapi pasti. Karena kamu kuat." "Bukan. Karena aku belajar nerima. Dan karena ada orang kayak kamu yang gak pernah nyuruh aku lupa, tapi ngingetin aku untuk tetap berjalan." Reza menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jasnya. Raisa menoleh. Sebuah kotak kecil, tapi bukan kotak cincin seperti yang dulu menyakitkan. Ini berbeda, lebih sederhana, lebih tulus. Ia membuka kotak itu, dan menemukan gantungan kunci berbentuk rumah kecil dari kayu jati. "Bukan lamaran kok," ucap Reza cepat sambil tertawa. "Ini cuma simbol. Kalau suatu hari kamu pengen bangun rumah, bukan cuma bangunannya, tapi hidup yang baru, aku pengen jadi bagian dari pondasinya." Raisa menatap gantungan kunci itu lama. Air matanya menetes tanpa sadar. Tapi bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur yang membuncah. Ia menggenggam tangan Reza. "Ayo bangun bareng. Rumah dan hidup." Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, 2 orang saling berjanji tanpa janji, saling menerima tanpa syarat, dan saling sembuh tanpa harus saling menyakiti lebih dulu. Beberapa minggu kemudian, Raisa berdiri di ruang tengah rumah barunya. Sebuah rumah mungil di pinggiran kota, hasil kerja kerasnya sendiri. Di dindingnya tergantung figura sederhana, foto dirinya, Reza, dan sepotong kayu bertuliskan, "Kita tak pernah benar-benar sembuh dengan melupakan. Kita sembuh karena kita belajar mencintai diri sendiri lebih dulu." Dan Raisa tahu, meski luka tak pernah sama, tapi ia bisa memilih untuk tidak terus hidup di dalamnya. Langit sore memerah, menebar semburat jingga ke seluruh penjuru halaman rumah kecil milik Raisa dan Reza. Di tengah taman belakang, terlihat seorang perempuan duduk di kursi rotan dengan secangkir teh hangat di tangan, menikmati suara semilir angin dan gemerisik dedaunan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, wajah yang dulu penuh luka, kini jauh lebih teduh. Hari ini genap 6 bulan sejak Raisa memutuskan membangun hidup barunya bersama Reza. Bukan pernikahan mewah, bukan pesta besar, hanya sebuah akad sederhana yang dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman yang benar-benar peduli. Tapi momen itu jauh lebih berarti daripada semua janji manis yang pernah ia dengar di masa lalu. Ia menoleh ke arah rumah, mendapati Reza tengah sibuk memanggang jagung sambil berdiskusi hangat dengan 2 remaja, anak-anak dari tetangga mereka yang kerap main ke rumah, memanggil mereka Bunda dan Om Reza. Keduanya memang belum dikaruniai anak, tapi Raisa tak pernah merasa ada yang kurang dalam hidupnya sekarang. Ia menyesap tehnya dan membuka laptop, menulis bab baru untuk bukunya yang akan segera terbit. Judulnya, Pulang Setelah Luka. Tulisan itu adalah refleksi hidupnya tentang patah hati, pengkhianatan, keikhlasan, dan kebangkitan. Tentang bagaimana cinta yang benar tak datang membawa janji, tapi hadir memberi ruang untuk bernapas dan tumbuh. 1 minggu kemudian, Raisa diundang menjadi pembicara dalam seminar perempuan dan pemulihan emosional. Acara itu digelar oleh komunitas penyintas toxic relationship, dan undangan itu datang langsung dari salah satu pendirinya,
Dinda, sahabat masa lalunya yang dulu sama-sama pernah menangis karena cinta yang tak berpihak. Raisa mengenakan kebaya modern berwarna biru laut dan celana kulot putih. Ia berdiri di depan puluhan peserta, sebagian besar perempuan dengan tatapan sayu dan lelah, persis seperti dirinya dulu. Saya tahu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kita percaya. Saya pernah berada di titik itu, ucap Raisa membuka sambutan. Dulu saya kira, ketika orang yang saya cintai memilih sahabat saya sendiri, hidup saya selesai. Tapi ternyata, justru dari titik terendah itu saya menemukan kekuatan. Saya belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari versi diri saya yang baru. Yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling. Beberapa peserta mulai menyeka air mata. Sembuh bukan berarti melupakan. Sembuh berarti menerima bahwa luka itu pernah ada, dan memutuskan untuk tidak tinggal di sana selamanya. Tepuk tangan membahana. Dan untuk pertama kalinya, Raisa tidak merasa dirinya hanya seorang korban. Ia telah menjadi pelita bagi orang lain. Beberapa hari setelah seminar, Raisa menerima surat. Sebuah amplop putih sederhana, tanpa nama pengirim. Saat dibuka, hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Raisa, aku tidak tahu bagaimana caramu bangkit, tapi aku tahu kamu melampaui kami semua. Aku melihatmu di seminar, dan aku tidak bisa berhenti menangis. Aku bukan istri yang bahagia. Tapi aku juga bukan korban. Aku hanya perempuan yang salah memilih dan menyesal terlalu lama. Kamu boleh membenciku seumur hidup. Tapi ketahuilah, dari semua yang pernah kulukai, kamu adalah satu-satunya yang tetap mendoakanku, bahkan setelah aku menusukmu dari belakang. Terima kasih, Raisa, untuk tidak membalas. Untuk tidak menjatuhkanku, meski kamu bisa. Laras, Raisa membacanya dalam diam. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya air mata haru yang mengalir. Ia menuliskan balasan singkat. Laras, aku tidak membencimu. Yang kulakukan hanyalah menyelamatkan diriku sendiri. Kalau kamu mau berdamai dengan hidupmu, kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Aku sudah pulang, Laras. Aku harap kamu juga. 6 bulan berlalu. Buku Raisa resmi terbit dan menjadi bestseller di toko-toko buku besar. Ia bahkan diundang ke berbagai kota untuk berbagi kisah dan inspirasi. Tapi semua pencapaian itu tak membuatnya jumawa. Justru membuatnya semakin sadar, semua ini tak akan pernah terjadi kalau ia tak pernah terluka. Kalau aku nggak disakiti waktu itu, mungkin aku nggak akan nemu diriku sendiri, katanya pada Reza suatu malam. Mereka duduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik dan lampu gantung yang temaram. Reza mengangguk. Kadang luka memang pintu. Tapi nggak semua orang berani membukanya. Aku dulu juga nggak berani, sahut Raisa pelan. Sampai akhirnya aku sadar, luka bukan untuk disembuhkan orang lain. Tapi aku sendiri yang harus memilih untuk nggak tinggal di sana. Reza menggenggam tangan Raisa. Dan sekarang kamu udah pulang. Raisa menatap langit. Iya, aku udah pulang. Suatu hari, Raisa menerima undangan pernikahan. Namanya tercantum sebagai tamu kehormatan. Tapi yang membuatnya terdiam adalah nama pengantinnya, Laras Putri dan Dimas Saputra. Raisa sempat membolak-balik undangan itu berkali-kali. Lalu membuka ponsel dan mengetik pesan. Selamat menempuh hidup baru, Laras. Kamu layak bahagia. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Hiduplah dengan jujur, pertama-tama pada dirimu sendiri. Tak lama, balasan masuk. Terima kasih, Raisa. Kali ini aku memilih karena aku ingin, bukan karena ingin merebut apa yang bukan milikku. Dan kamu adalah bagian dari alasan aku bisa sampai di titik ini. Raisa meletakkan ponsel, lalu menatap jendela. Ada perasaan hangat yang mengalir dalam dadanya. Ia tersenyum. Untuk semua yang telah terjadi, untuk semua luka yang kini menjelma cahaya. Dan untuk dirinya sendiri, yang telah memilih untuk tidak tenggelam, tapi berenang ke permukaan dan menghirup udara kebebasan. Setiap orang pernah terluka. Tapi tidak semua orang berani menghadapi luka itu dan menyembuhkannya. Raisa mengajarkan satu hal penting.
Kita tak bisa memilih bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Dan kadang, cara terbaik untuk membalas pengkhianatan adalah hidup bahagia. Bukan karena dendam, tapi karena akhirnya kita berhasil pulang ke diri sendiri.